Halo semuanya, balik lagi sama Raihan nih. Dan sekarang kemarin gue udah ngetek, ternyata hari ini gue bisa ngetek lagi. Wis, thanks God, bisa konsisten ya. Walaupun kalau kemarin siang, sekarang nih udah agak sore nih, di sekitar jam 5, tapi hawanya masih panas, tracknya masih panas. Biasalah ya di Padang. Dan hari ini adalah hari yang mungkin banyak orang yang kepikiran sama hari ini. Jadi semalam itu Kementerian Agama Indonesia udah ngasih tahu kalau misalnya hilalnya nggak kelihatan nih, jadi puasa itu dimulai dari hari Minggu, which is sekarang hari Sabtu, tapi tetap ada yang puasa, yaitu yang Muhammadiyah tuh puasanya hari Sabtu juga. Nah, jadi mungkin hari ini kan ada yang puasa, ada yang enggak gitu. Ada yang bikin meme itu, ada orang lagi sholat di belakangnya Hotman Paris gitu. Yang sholat Muhammadiyah, yang Hotman Paris ditulis NU. Cuman ya perbedaan ini dulu kayaknya sempet juga deh waktu kalau nggak salah gue SMA ya, SMA apa SMP gitu. Nah, jokesnya waktu zaman itu adalah kayak gini. Misalkan sama kayak sekarang ya, yang duluan Muhammadiyah, yang belakangan pemerintah. Gue mau awal puasa ngikutin yang belakangan pemerintah, tapi pas Idul Fitri ngikutin duluan Muhammadiyah gitu. Malah kalau kayak gini gue pikir-pikir, wah enak juga berarti ya, yang misalnya yang orang bagian lebaran apa sih, itu Idul Adha. Kalau Idul Adha mungkin tukang jagalnya bisa dapat 2 hari ini, satu yang awal Muhammadiyah, satu lagi yang NU gitu. Kalau Idul Fitri mungkin nggak sih ya, yang khotbah gitu 2 kali gitu, saya mau khotbahin besok di acaranya Muhammadiyah, terus besoknya lagi di NU gitu. Mungkin nggak sih 2 kali gitu. Atau mungkin gue juga kepikiran, kalau gue dulu waktu SMA maunya yang puasa sedikit, nah sekarang gue puasanya awal puasa ikutin Muhammadiyah gitu, lebih cepat, tapi Idul Fitrinya ikutin pemerintah lebih lama gitu, jadi puasanya 31 hari gitu. Kepikirannya gitu ya, nggak tahu juga kalau kamu gimana, kamu pada puasanya ngikutin pemerintah atau Muhammadiyah. Walaupun berbeda ya udah sih, nggak apa-apa, jadi mau puasa sok, yang mau juga nggak apa-apa gitu. Ini hampir sama kayak misalnya yang kemarin gitu, yang katanya MUI Bekasi melarang warteg-warteg itu atau makanan untuk buka di siang hari gitu. Kata Panji, dia komen katanya, ya lah udah gede gitu, istilahnya kayak gitu ya, udah gede masih aja masa iya ke distract sama gituan doang terus langsung batal gitu ya. Terus gue pikir juga ya udahlah, mau terserah dia, mau dia mau batal mau puasa juga terserah dia lah, namanya juga puasa kan bukan ibadah yang menurut gue tuh bukan yang untuk sesama manusia gitu ya, hubungannya sesama manusia, tapi kan kayak dari kita ke Tuhan. Jadi lu mau puasa ya udah, mau nggak puasa juga ya udah gitu. Dan gue kepikiran nih buat nanti taraweh gitu kan, temen adik gue kan dia katanya mau taraweh bareng sama temennya, jadi yang kayak kita lah, anak-anak kos yang jauh gitu udah rantau. Nah, gue kepikiran, gue kalau puasa taraweh mau di Masjid Raya Sumber kali ya, di situ nanti bisa bikin story kan bagus tuh. Jadi Masjid Raya gitu yang katanya arsitekturnya tuh menang terbaik sedunia, atau masjid gitu, masjid yang arsitekturnya terbaik gitu. uh, Terus kelebihan arsitekturnya katanya aman gempa juga, karena kan Padang ini juga rawan gempa ya. Kayak gitu. Dan kayaknya jadi gue mau pikiran mau ke sana gitu, pasti kayak view-nya tuh bagus tuh. Yang puasa hari ini gue doain semoga kuat terus, berkah juga gitu, semoga puasanya lancar, nggak banyak cobaannya. Yang puasanya besok semangat 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 semangat. Nah, gue kepikiran biasanya nih, teman-teman gue yang biasa dari tinggalnya di Jabodetabek, eh, tapi apa namanya, tapi kuliahnya di Padang. Nah, karena istilahnya gue sama teman-teman sama nih, sama-sama masih anak kosan yang dirantau gitu kan, jadi nggak sama keluarga gitu. Berpuasanya kali ini gitu atau yang kemarin-kemarin, kita tuh biasanya buka puasa bareng-bareng kayak di halte kampus gitu, atau misalnya iya kayak gitu, ngumpul aja di situ, nanti nunggu puasa, ngobrol-ngobrol pas azan, baru deh buka puasa bareng. Jadi kadang kalau misalnya nggak ada duit atau emang lagi belum dikirimin terus mau buka puasa, ya udah nimbrung aja, pasti nanti kayak ada yang beli gorengan 10.000, nanti kan bisa tuh icip-icip. Terus
mungkin ada yang beli minuman, ntar gue bisa icip-icip, nebreng-nebreng gitu aja. Cuman gue pikir-pikir, ih, yang kayak gini-gini nih nanti pasti bikin kangen nih. Wah gila, gue dulu kalau ini buka pasti di bareng-bareng sama teman-teman. Terus pokoknya isinya fun aja lah gitu. Lu mau lagi ada duit nggak ada duit, ya istilahnya apa yang gue makan lu juga makan gitu. Jangan takut kelaparan atau sakit atau gimana gitu. Gila, kompak, saking kompaknya itu ya anak-anak Jabodetabek gitu, yang dari Jakarta, Jaksel, anak Timur, anak Utara, Cici, Koko bersatu semua kelihatannya gitu kan. Nah gue kepikiran tadi nih barusan nih habis mandi, ih besok kalau misalnya buka di halte gitu, gue ini kali ya beli galon lah, galon yang kecil-kecil unyu-unyu gitu. Ntar bikin aja es teh manis gitu yang buat rame-rame, tulis free for everyone gitu kan, pakai HPS atau apa gitu. Kalau misalnya ada yang lewat juga puasa, bisa deh tuh ngambil es teh gitu. Wah, mana di sini kan es batu yang biasa gue beli kan murah ya, 500 gope doang tuh. Terus juga es batunya, gue kan suka banget minum es batu gitu ya, minum dingin pakai es batu. Biasanya kalau yang airnya nggak jelas atau kayak gimana, gatal nih ini gue nih, tenggorokan gitu. Pasti aja nanti ada gatal, atau misalnya nanti ada bukan sariawan ya, lidah gue tiba-tiba nggak enak gitu. Nah kalau yang ini gue udah sebulan, hampir mau 2 bulan, lancar-lancar aja, nggak ada sakit sama sekali tuh ini gue, tenggorokan gue. Berarti kayaknya airnya bersih, murah, wah tep cincai banget ya. Galon itu kalau ada mungkin, kalau yang jual kan, which is misalnya mau 50.000 galon yang kecil aja, yang misalnya kalau yang galon aku kan 19 liter, ini yang setengahnya gitu, yang biru-biru juga biasanya ada tuh. Kalau misalnya ya tau lah, kalau misalnya buat camping atau apa gitu, yang sekalian ada kayak kerannya gitu bisa ngebuka. Nanti beli es batu 2.000 tuh kan, udah dingin, bikin es teh, beli yang es apa, teh yang bubuk yang harus direbus gitu kan. Wah itu kan sekitaran murah lah ya, 2.000 apa, nggak sampai 10.000 lah goceng gitu. Beramal gila, sehari es batu 2.000 ya. Terus itunya juga ya 2.000 juga lah bisa kita bilang. Terus sama gulanya ya bisa bilang 2.000 juga, sama air galonnya ya pakai air galon isi ulang aja lah ya. Nama anak kosan gitu, nggak nyampe goceng gitu, lu udah bisa hidup, udah bisa rame-rame seger. Wah kepikiran gue kayak gitu tuh. Kalau kamu gimana, ada nggak momen kayak gitu? Mungkin gue lihat sih tadi kayak di YouTube gini ya, gue lihat kayak si Arif Muhammad gitu. Ini udah keluar YouTube-nya Arif Muhammad, persiapan rapi-rapi rumah buat sahur pertama kali. Wah gila. Sedangkan kalau gue anak kos, yang udah dipersiapkan kayak ada nugget gitu, kemarin dikasih sama sepupu gue, dikasih kayak ada, bukan nugget ya, kaki naga gitu. Jadi enak kan, nanti tinggal digoreng. Tapi gue agak bingung nih, gue gak ada kulkas ya. Ini sekitar hampir udah 24 jam di sini. Basi nggak ya? Semoga enggak deh. Terus ya mie-mian lengkap lah ya, dari mie goreng sampai mie rebus gitu, yang jumbo, yang biasa aja mie gorengnya, sampai yang rasa-rasa gitu ada tuh. Terus ada apa lagi ya, biasalah ada kecap, saus gitu ya, pemanis, penikmat rasa. Lebih banyak di micin sih, telur juga ada ya, lebih dari cukup lah ya, walaupun nggak mewah-mewah, atau misalnya nggak yang seperti teman-teman yang enak di sana, namanya anak kosan lah. Kalau misalnya ngerasain gitu, ini kalau misalnya yang orang-orang yang dari kecil hidupnya udah kaya, kayaknya nggak berasa yang begini-gini kan. Pokoknya aduh mau sahur apa bingung, GoFood aja gitu tuh, ke McD aja lah, McD 24 jam. Itu bisa tuh. Gue inget tuh waktu dulu gue lagi siaran kayak gitu, awal pertama kali puasa. Terus bingung gue, kayak wah gue siaran, ntar lah gue beli makannya gitu. Gue kan kadang makannya agak milih ya, udah lah gue mau cari nasi goreng. Tiba-tiba nggak ada nasi goreng, lama-lama udah mau azan nih, akhirnya nyari-nyari kemana, nggak ada. Gue inget banget, gue langsung beli McD gitu. Gue bilang buset, anak kosan yang rencananya cuman kayak udah mau beli nasi goreng aja, paling mahal 13.000, nggak ketemu sana sini 30.000 melayang. anak kosan mana sambil siaran gitu kan. Kalau teman siaran, jadi kalau sahur itu waktu gue siaran berdua,
siaran sahurnya. Kalau sendiri kan pasti nanti nggak semangat gitu sambil ngantuk-ngantuk. Kalau berdua istilahnya masih balance lah, ada yang bisa keep naikin, ada yang nge-trigger, ada yang juga nanti ke-trigger. Itu sih waktu kemarin gue siaran tuh kayak gitu. Apalagi ya, cerita-cerita gue kira-kira waktu zaman puasa di waktu gue kuliah ini. Itu pertama juga ada apa yang kalau misalnya sholat taraweh di Masjid Raya Sumber gitu, istilahnya masjid bagus gede enak lah, baru selesai, nggak tahu gue baru selesai juga atau gimana gitu. Dia kalau mau sholat tuh kayak di lantai 2-nya, lantai 1-nya tuh entah buat jadi aula yang mau nikah atau gimana. Terus wah ini kebiasaan lagi nih, ini mungkin nggak patut dicontoh, cuman kayaknya pasti ada juga yang kayak gitu nih, istilahnya gue kalau tidur nanti nggak sahur, ntar malah besok nggak puasa lagi, dah gue begadang aja. Sama yang lain, ketemu orang-orang yang berpikiran serupa kayak gitu kan, akhirnya main kartu, main Mobile Legend. Nah ntar ketika udah jam 3 apa jam 4 gitu, sejam lagi mau mau sahur, bangun. Kalau ngebangunin, kalau yang ada yang tidur kan, udah keluar cari warung makan mana, ke warung makan terus kita makan gitu. Gue ingat banget sih kalau dulu gue main kartu tuh, wah jadi kerjaannya kayak gitu aja, malam main kartu, sahur, balik pulang, tidur, nggak sholat subuh. Bangun-bangun istilahnya udah zuhur mau ke asar gitu, yang bentar lagi udah mau azan asar nih. Nah, ntar udah bangun asar, udah deh, mungkin kadang mandi, kadang nggak mandi juga, persiapan buat mau buka puasa. Udah gitu aja repeat 30 hari, nggak ada kehidupannya Tuhan. Namanya anak muda ya, itu tiba-tiba tuh yang tadinya kegemukan jadi kurusan. Bukan gara-gara puasa tapi gara-gara begadang sama hidupnya nggak bener tuh, makanya kayak gitu. Terus kira-kira ada apa lagi ya? Nggak tahu ya, gue inget kuliah kali. Kalau kuliah ya kuliah tetap puasa gitu, cuman kadang kalau zaman kuliah kayaknya yang biasanya 2 jam kayak jadi cuman sejam atau 1,5 jam aja, sisanya udahlah dikasih tugas-tugas gitu mungkin ya. Gue lupa juga nih kayak gitu nggak ya. Cuman kira-kira puasa tahun ini gimana? Kan sebelumnya kita 2 tahun yang lalu kan masih dalam covid gitu, jadi nggak ada yang taraweh, terus sampai Idul Fitri atau Idul Adhanya tuh di rumah aja bareng sama keluarga, ada yang bapaknya yang khotbah gitu kan. Wah tuh 2 tahun lalu ya, semoga tahun ini ada cerita baru juga. Jangan lupa story pasti itu banyak tuh. Ada yang bilang juga katanya kalau awal puasa tuh, seminggu awal puasa tuh istilahnya kalau lu sholat di masjid dekat rumah lu, bidadari komplek keluar, katanya begitu. Tapi ada benernya juga, relate sih, nggak bukan sesuatu yang nggak bener, pasti bener juga gitu. Oke deh, yuk kita move ke Line Today hari ini. Kira-kira ada apa aja? Ini di Line Today kan gue bukannya di laptop ya, di web, di PC gitu. Terus ada yang headline yang selalu keganti gitu, slideshow-nya gitu. Nah ini pertama nih gue baca ya, duet bareng di atas panggung, Celine Evangelista terpana, ditatap dan digandeng Ariel Noah. Emang ini gue respect sama Ariel ya, maksudnya kayak di Indonesia nggak ada deh cewek yang dia nggak bisa dapetin gitu ya. Terus ini Ariel tuh tahapannya di atas Reza Rahardian sih gue rasa. Gue langsung kepikiran ke Anya Geraldine pasti mau gitu kan. Terus layangan putus, makanya tadi kepikiran Reza Rahardian. Terus ada berita lagi, sisi lain Jenisa Praja, istri baru Mike Lewis, usia baru 26 tahun tapi punya profesi spesial. Wah, apa profesinya? Istilahnya berarti ini ya, Mike Lewis nyarinya yang lebih muda nih. Kasih tau gue Mike Lewis 30-an atau berapa ya? Resmi menikah. Terus ini cewek barunya yang sekarang dinikahin, kelahiran Panama. Wow, 95, beda 2 tahun sama gue. Terus ia sempat mengenyam pendidikan pas setengah tahun di California Polytechnic San Luis Obispo, California. And then profesinya adalah seorang sommelier atau wine connoisseur. Ini kayaknya yang wine tester gitu, yang orang-orang tahu tentang wine gitu kan.
di mana wanita cantik ini memiliki pengetahuan yang luas sebenarnya kan soal anggur ataupun wine dan biasanya bekerja di sebuah restoran mewah. Sebagai seorang yang sangat ahli wine, ia pun juga memiliki edukasi dan konsultasi tentang cita rasa wine terbaik. Oh my god. Terus berasal dari kalangan biasa gitu. Jadi ini di boldin gitu ya. Sebelumnya Michael Lewis kan sama ini ya Tamara Bleszinski. Sempat LDR juga, Indonesia Amerika. Terus pernikahannya unik. Apa yang uniknya? Oh, melangsungkan pernikahannya di rooftop, di atas gedung gitu. Oke, another unique konsep ya. Konsep pernikahan mereka seperti pernikahan para artis di luar negeri. Oke, pasti ini banyak wine-wine-nya ya. Oh, di atas helipad. Ini ada. Jadi bisa dilihat di ini ya Instagramnya Mike Lewis gitu. Gue ngeliatnya nih rooftopnya gitu ada tulisan H-nya gitu kan, helipad gitu. Wah, gila. Gue gak kepikiran sih itu ya. Itu kalau lagi ada angin kenceng tiba-tiba kan hilang brightnya, terjun. Atau mungkin pas lagi pemberkatan mungkin gitu ya, dia pakai ransel gitu bawa parachute in case in some condition gitu, kalau misalnya sesuatu buruk yang tidak diinginkan terjadi, udah ada backupnya gitu. Pinter ya IO nya. Oke, next ke another apa nih dari kompas.com, gambar udara hancurnya hanggar dan Antonov 225 usai diserang Rusia. Antonov 225 ini kalau nggak salah pesawat terbesar gitu yang bisa muat. Biasanya ini kalau lo mau produksi pesawat gitu, misalnya sayapnya dibikin di mana, ininya ekornya dibikin di mana. Nah, nanti dikirim pesawatnya daripada terpisah-pisah gitu underdealnya, takut murnya hilang kan. Di mana nih mur ini stang kanan nih hilang. Jadi udah dikirim udah jadi aja. Jadi nanti lo masangnya gampang gitu, nggak langsung dari awal detail lagi gitu. Nah, pesawat itu dibom gitu kayaknya nih, udah di launcher ya sama Rusia, dan emang hanggarnya juga sisa setengah gitu. Terus pesawatnya ini juga udah bukan kelihatan kayak pesawat, cuman bodi pesawatnya masih ada kayak gambar bendera Ukraine ya, biru muda kuning. Next, another news we have from Miris, hukuman koruptor makin kecil. Angelina Sonda harapan aku Pak Artijo Alkostar masih ada. Oh gitu, mungkin karena dulu si Mbak Angelina Sonda ini juga kena hukumannya berat kali ya. Oke deh, next aja. Gue gak enak kalau bilang maksudnya iri atau gimana, enggak lah, mungkin ya nggak kayak gitu. Ini ada berita dari Will Smith sama Jada. Imbas insiden penamparan Chris Rock, Will Smith mengundurkan diri dari The Academy. And then Deddy Corbuzier akui rumahnya rusak dan tambal sulam tapi ogah pindah. Oh, kira rumahnya rusak. Mungkin udah seneng ya, mungkin kayak gitu juga kayak if gue nih. Rumah gue di Bekasi gitu. Walaupun akhir-akhir ini jarang ditinggalin sama gue sekeluarga gitu, gara-gara gue tinggal di rumah itu dari SMA sendiri. Nah, orang tua gue mereka tinggal di Jogja karena adik gue juga sekolahnya waktu itu di Jogja kan, ada pesantren atau apa gitu. Akhirnya walaupun rumahnya jadinya makin lama kayak lapuk, nggak lapuk-lapuk banget sih ya, maksudnya ya nggak keurus lah, yang tinggal cowok anak SMA gitu. Yang gue bersihin ya udah yang sering gue pakai aja dapur, kamar gue.